Nama saya Reza Eka Putra. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai audit operasional, audit internal, dan audit di bidang pemerintahan. Ya, pertama-tama kita akan membahas mengenai tujuan audit masing-masing. Tujuan audit internal adalah untuk memastikan apakah suatu departemen atau suatu divisi sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kebijakan, dan kebijakan di sini yang dimaksud sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Lalu ada audit operasional. Audit operasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sudah memiliki nilai efisiensi, efektif, dan ekonomis. Jadi, manajemen dapat menggunakan sumber dayanya secara maksimal. Lalu yang terakhir ada audit di bidang pemerintahan. Audit di bidang pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tertentu sudah sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah itu kita akan membahas mengenai perbedaan antar audit internal, audit operasional, dan audit di bidang pemerintahan. Oke, kalau misalnya kita lihat dari aspek auditor, audit operasional ini bisa diaudit oleh auditor internal, auditor pemerintahan, dan auditor yang bekerja di kantor akuntan publik terdaftar. Sedangkan audit internal hanya bisa dilakukan oleh auditor yang bekerja di suatu instansi atau di suatu perusahaan terkait, misalnya PTA. PTA memiliki internal audit, maka internal audit PTA lah yang bertugas untuk melakukan kegiatan audit. Lalu ada audit di bidang pemerintahan. Ya, auditornya itu ada BPK, APFP, dan BPKP. Namun APFP dan BPKP ini termasuk auditor internal namun di bidang pemerintahan. Lalu kita lanjut di bidang standar pemeriksaan. Kalau di audit operasional, standar pemeriksaannya memiliki nama SPAP, Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. Sedangkan di auditor internal biasanya menggunakan standar audit internal atau biasa disebut SAI. Sedangkan di audit pemerintahan memiliki standar yang bernama SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Lalu jika dilihat dari cakupan, kalau auditor internal ini mencakup keefektifan, keefisienan, dan sumber daya secara efektif. Jadi intinya sumber daya digunakan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Sedangkan audit internal cakupannya itu adalah audit kepatuhan dan audit operasional. Sedangkan di audit pemerintahan cakupannya itu ada audit laporan keuangan, ada audit kepatuhan, dan ada audit operasional. Sedangkan kalau misalnya dilihat dari objek audit, kalau audit operasional ini yang diauditor itu adalah suatu departemen atau divisi. Kalau di auditor internal pun sama seperti itu, tapi kalau di auditor pemerintahan, objek auditnya adalah SKPD atau satuan perangkat atau entitas yang berada di bawah naungan pemerintahan. Sedangkan pengguna hasil laporan audit, kalau misalnya audit operasional dan audit internal itu lebih ke manajemen, berbeda dengan audit pemerintah. Audit pemerintah, laporan akan diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD, hingga Presiden. Lalu yang terakhir ada jenis-jenisnya, jenis-jenis audit operasional, terdiri dari audit fungsional, audit organisasional, dan audit penugasan khusus. Ini semuanya hampir sama, hanya berbeda pada audit pemerintahan, yang dimana ada yang dinamakan mengenai audit tujuan tertentu. Itulah perbedaan-perbedaan mengenai audit operasional, audit internal, dan audit pemerintahan. Dan ini sudah saya rangkum di sini, bisa dilihat di slide. Lalu kita lanjut mengenai standar audit. Sebenarnya standar audit antara standar audit operasional, internal, dan standar audit di bidang pemerintahan hampir sama. Yaitu yang pertama itu ada standar umum, standar pemeriksaan, dan standar pelaporan. Kalau standar umum seperti etika, di mana independennya harus dijaga. Lalu kalau di pekerjaan lapangan audit mengenai terkait mekanisme atau metodologi yang dilakukan. Sedangkan pelaporan itu terkait hasil audit, ya bisa berupa bukti-bukti. Lalu kita lihat masalah atau contoh terkait bentuk laporan audit. Nah, ini ada contoh bentuk laporan internal audit dan contoh laporan audit operasional. Kalau laporan internal audit
Ini biasanya di sini saya contohkan untuk laporan internal audit atas aset tetap, sedangkan laporan audit operasional ini biasanya untuk suatu kegiatan. Di sini contohnya kegiatan untuk pengelolaan pengadaan, ya. Itu audit internal auditor, contoh laporan internal auditor dan contoh laporan audit operasional. Lalu di sini juga ada contoh laporan audit di bidang pemerintahan. Ini saya ambil contoh laporan atas pemeriksaan BPK RI atas laporan pemerintahan pusat. Pada laporan ini BPK sudah merangkum secara jelas bidang-bidang atau SKPD di bawah pemerintahan. Contohnya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2011 hingga tahun 2015 memperoleh opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanas Institute, Envision your future today.